Anda bisa lihat saya 20 kilo. Baking cincau ini namanya juga ngecor. Ya Allah, cao ya, segernya. Emang ya buka puasa itu kan paling enak sama yang manis-manis sama seger-seger kayak cao ini. Sekarang jam 7 pagi, berarti kurang 8, 9, 10, 11. Mbak Wika, siapa? masih di sini. Oh iya Pak, gimana Pak? Kita ke tempat produksi. Kalau iya. hari biasa kan kita produksinya 200 sampai 300 black. Iya, kalau Ramadan ini kan sampai 1.500. Sampai 5 kali lipatnya Pak. Harus cepat ya Pak. Produksi ya. Siap, kita ke produksi dulu ya. Siap Pak. Dari pabrik cincau di kawasan Dinoyo, Surabaya ini, kita akan belajar langsung pada pemiliknya Yongki yang merupakan generasi keempat. Sejak berdiri tahun 1942, sejumlah inovasi peralatan dilakukan untuk bisa memproduksi lebih banyak dan efisien. Langkah pertama, ternyata kita harus main panas-panasan dulu. Siapkan kettle untuk bahan bakarnya. Jangan sembarangan ya, indikator kettle harus dijaga tidak boleh melebihi angka 12. Selanjutnya, kita siapkan bahan baku utamanya. Proses pengambilan bahan harus naik-naik ke atas ya, karena bahan baku yang berasal dari Wonogiri dan Pacitan ini harus tersimpan kering. Oh ya, bahan ini juga sempat langka saat musim panas dan banyak yang diekspor ke luar negeri. Kalau dulu, waktu-waktu krisis karena musim panas berkelanjutan lama, akhirnya tidak jarang ini. Terus itu kan juga lagi tren dari luar tuh Pak. Betul. Minuman jelly grass, grass jelly grass itu. Jelly, ya. Itu juga ngambil dari Indonesia betul, juga. Betul, ya. Jadi mereka, terutama negara luar itu, seperti Malaysia, China, Taiwan itu ngambil di kita di Indonesia. Jadi tentunya bahan ini sulit ya, karena banyak. Untung sekarang sudah tidak langka. Dulu harganya bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Dari harga biasa Rp20.000 saja. Oke, sekarang kita produksi. Wah, olahraga fisik dimulai nih. Iya dong, pasti. Angkat Pak. Ayo bareng-bareng kita angkat. Lewat siap Pak, melaksanakan tugas. Iya, diterima. Jangan awas, 20 kilo. Jadi seperti ini. Jadi karena memang harus stoknya itu aman dari sama Pak Yongki disimpan di atas. Ketika mau produksi diangkutin seperti ini. Ini masih ringan ya Pak, 20 kilo ya? Iya, 20 kilo. Yang paling berat? 50 kilo. Oh, Anda bisa lihat saya 20 kilo tidak keberatan. Semangat. Di mana Pak? Di sini? Ya, terus. Langkah pertama pembuatan cao adalah perebusan. Daun-daun janggelan atau bernama ilmiah Mesona palutris BL ini setidaknya harus direbus selama 5 jam. Oke, Mbak Wida, ini sekarang mari menggodok daun janggelan. Digodok, ya? Digodok dulu, direbus sama airnya tong perlu ini. ngangkutin nggak Pak? Nggak perlu, karena ini ada pipanya. Kita buka ini, nah seperti ini. Oke. Ini airnya. Nah, ini sudah panas? Ini masih dingin. Masih dingin, kita godok. Ya, kita godok sampai mendidih. Nah, kita cemplungkan batang janggelannya. Nah, sekarang gilirannya Mbak Wida memasukkan, mencemplungkan. Mari silakan. Ini tinggal dimasukin aja ya, Pak? Iya, betul. Siap. Ya, ini. Udah digelontorin aja, Pak? Digelontorin aja, ya. Ayo semangat, masukkan daun janggelannya secara merata ke tong stainless ini. Tambah terus. Setelah 5 jam, adonan cincau akan berubah menjadi hitam kental dan disebut jeladren. Namanya kalau bahasa Inggrisnya grass jelly. Grass jelly, ya ini ya. Aromanya wangi banget di sini. Aroma seger gitu. Bahan baku terbaik akan membuat hasil rebusan berwarna hitam dan kental. Yongki memastikan pembuatan cincau tanpa menggunakan pengawet dan campuran kimia. Biang selanjutnya akan dicampurkan air dan direbus kembali selama 1,5 jam. Lanjut, tambahkan tepung tapioka. Ingat, harus rata ya mengaduknya agar adonan tidak menggumpal. Berikutnya, saatnya angkat-angkat lagi. Dioper. Ini ya. Oh, siap. Oke, siap. Bisa. Ya, harus cepat ya, Pak ya? Ya, oke. Ini, Pak. Udah rata, Pak? Ya, rata. 1, 2, 3, ini. Ayo, ngaduk. Cek, yang atas belum? Oke. Ya, siap, Pak. Udah, bisa. Semua harus berjibaku karena pemberian campuran tapioka ini tidak boleh telat. Berikutnya, adonan direbus kembali sampai mendidih dan meletup-letup.
Lanjut pencetakan. Dalam satu kali produksi ini, pabrik Chow bisa menghasilkan 250 blek atau kaleng kotak. Penjualan Chow ini memang menggunakan blek sekaligus alat pencetak. Ayo kita ngecor ya. Woi, ngecor. Jadi Ini. ngecor tidak hanya semen sama Betul. aspal ya Pak ya. Bikin cincau ini namanya juga ngecor ya Pak ya. Betul. Ini panas ya Pak ya? Iya panas ini, tapi ya. Oh, iya, masih kuat. Ya, ini ngecor Semangat. gini caranya. Smelling good. Ya, ini ngecor begini ya. Iya Pak. Pengisian pun harus cermat, jangan sampai luber agar adonannya tidak terbuang. Wah, ternyata lama-kelamaan panas juga ya. Saya pakai sarung tangan dulu ya. Memakai sarung tangan ternyata lebih mempermudah dan mempercepat. Namanya juga amatir. Nah, gimana Pak? Lancar Pak? Iya lancar Mbak Wida. Benar Wah, terus, biasa, Pak? benar ini. Wah, berarti sekali, jadi ya. karyawan tetap ini nanti. Iya, bisa jadi karyawan Chow Dinoyo ya. Mantap, sudah dipercaya. Iya, terus ya, pelan-pelan. Ya. Pada hari biasa, pabrik Chow ini bisa menghasilkan 250 hingga 300 blek per hari. Namun saat Ramadan, bisa 5 kali lipatnya atau 1.500 blek. Khususnya di awal Ramadan di mana banyak orang ingin menyetok. Setelah 5 jam, cincau akan padat. Kalau sudah padat, waktunya cincau ini diantarkan ke pasaran. Hasil Chow Surabaya ini tidak hanya mengisi pasar-pasar di Surabaya, namun juga Sidoarjo, Gresik, Kota, dan Kabupaten Pasuruan. Tinggal dikirim ke pasar. Oke, siap Iya, Pak. ke pasar Mbak Wih, Ida. Kita bisa angkut. Ya, dapat ayo, cuannya ayo. ya. Kuat. Dimiringin. Begini caranya. Ayo, satu, dua, tiga. Oh, kuat ternyata. Ah. 1, 2, 3. Ntar Pak, Ya, ini. ntar Pak. Satu aja kok encok ya Pak ini. Ya, karena 1 kilo ini 20 kilo. 1 bag 20 Satu black itu 20 kilo 20 kilo, dalam iya. kondisi padat. Masih padat ya. Cincau sudah memiliki langganan tetap, yakni para pedagang yang juga sudah memiliki pelanggan tetap juga, yakni para pedagang minuman. Tahu halal untuk kesehatan dan untuk mencari nafkah. Kalau untuk kesehatan untuk diabetes sama tekanan darah tinggi, kalau tidak tahu ya tidak jualan, karena itu kan bahan pokok. Jualannya ya pasti ada jauh. Kalau nggak ada jauh nggak enak, nggak mantep. Tidak hanya sebatas bahan minuman, cincau juga menyimpan cerita perjuangan yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Selebihnya juga jadi penggerak perekonomian. Namun agar tetap lestari, perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak, khususnya bahan baku tanaman janggelan yang kini juga diperebutkan untuk diolah menjadi minuman modern dari luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.